Wah, saya pakai pengguna riba itu udah pingsan. Kartu kredit saya nggak banyak sih, cuma 35 kartu. 35 alumni jangan. Alumni saya. Oh, Alumni gitu. perriba-ribaan. Alumni maksudnya kartu kredit doang atau memang macet nih? Kartu kredit macet. Oh, macet. Sampai macet. Saya gestun. Itu udah biasa tuh, udah kan dulu kan pengen kelihatan nampak kaya. Pak Dimas coba ke seluruh Indonesia karena banyak banget orang yang nggak ngerti nama tentang properti. Banyak banget orang yang pingsan gara-gara kena yang namanya utang KPR. Ah, oke. Nah, sehingga orang itu kolaps, kemudian dia bingung, bahkan hampir mau bunuh diri. Dan bukan hanya satu-satunya kalau kita berbisnis properti hanya KPR. Saya maka ada tagline-nya, bagaimana berbisnis properti tanpa KPR. Nah, ini gimana ya caranya tanpa melibatkan bank itu uang siapa, Mas Dimas? Kita ada Bank Dunia. Oh, Bank Dunia? Dunia kawan-kawan. The Founder. Selamat datang di The Founder. Kita kedatangan founder ternak properti. Oh, ternak properti ya. Sesuatu yang kelihatannya kita bisa punya satu kemudian jadi banyak. Itu kan istilah ternak kan seperti itu. Kita sambut saja Mas Dimas Dwi Ananto. Apa kabar Mas? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih nih waktunya nih. Wah, iya. Nah, sedang banyak properti di mana nih? Boleh ceritakan sedikit aja? Iya, jadi kita ada beberapa ya, termasuk ada di Tangerang gitu ya, ada juga di Bogor dan lain sebagainya. Jadi memang saya berawal dari ya nggak punya rumah gitu ya. Tadinya nggak punya rumah? Memang nggak punya rumah. Saya tinggal di panti sosial kok. Saya tinggal di panti sosial, nggak punya rumah, nggak punya mobil, motornya motor kantor, motor dinas. Nah itu jadi ya itu sebagai bahasanya positif, dendam positif kalau bahasa. Dendam positif, motivasi lah ya. Motivasi saya ketika lulus dari SMA itu gimana? Orang pensiun, orang tua juga tetap masih belum punya rumah gitu. Itu luar biasa, itu yang sangat-sangat ya akhirnya jadi sekarang ini. Akhirnya jadi seperti sekarang. Nih saya ada pertanyaan nih karena eye catching banget atau apa ya, menggelitik banget nih. Ternak properti, berarti kan tidak satu dong. Ya. Boleh diinfo nggak pernah punya berapa sih? Paling banyak kan namanya ternak, ada yang dijual, ada yang tetap dipelihara, beli lagi. Paling banyak pernah punya berapa, Mas Dimas? Waktu itu pernah 1, 2, 3, 4, 12 ya. 12. Dalam satu waktu itu 12 ya. Ya dipecah-pecah ya, ada beberapa. Ya tapi ada juga yang memang punya partner gitu, barengan punya partner supaya dia nggak mau dipublis gitu ya. Udahlah, yang penting saya di belakang layar kan gitu. Dan yang penting begini-begini dan berarti nggak mau dipublis, kemudian sehingga ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya di belakang layarnya kan gitu. Nah, tapi ada beberapa yang memang kita kelola sendiri gitu ya. Dan ada tanah, ada rumah, dan juga ya berbagai macam properti. Sampai saya juga jualin apartemen waktu itu, terus kemudian dapat komisian gitu-gitu aja sih. Oh, berarti ternak ini apa sebutnya, agen atau gimana ya? Nah, pertama berawal dulu dong, dari mana nih ternak properti kan gitu kan. Iya. Berawal dulu, saya dulu tinggal di panti sosial. Di panti sosial tadi ya, nggak punya rumah. Nggak punya gitu rumah, ya. nggak punya mobil. Oh, orang tua waktu itu? Orang tua ya di panti sosial itu. Jadi bapak saya gitu. adalah ya kerja di situ. Jadi staf PNS biasa gitu ya. Sekalian tinggal. Sekalian tinggal di situ, rumah dinas, rumah kantor. Nah, singkat cerita dari SD, SMP, SMA sampai ya mungkin kuliah juga kali ya. Kuliah semester 1, 2 doang. Habis itu saya pergi gitu ya karena udah pensiun orang tua. Nah, jadi ketika orang tua pensiun kok bingung ya. Kok nggak punya rumah ya? Ini gimana ya gitu ya. Jadi saya merasa kok begini banget hidup ya. Gitu ya. Kok Tuhan nggak adil ya? Kok saya dilahirkan anak orang miskin ya? Bapak saya cuman hanya staf TU doang gitu ya. Nggak punya mobil, nggak punya rumah, motor juga masih pinjaman dari rumah kantor gitu ya. Terus singkat cerita ya belilah motor sendiri, terus kemudian mobil belum ada. Nah, singkat cerita saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa. Ada 3 mantra yang selalu saya katakan ketika saya mau berjuang atau mencari cara gitu ya. Ada 3 hal. Satu, supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Cari cara supaya punya rumah. Cari cara supaya punya mobil. Cari cara supaya punya motor dan seterusnya. Akhirnya ketika kotak ditanya seperti itu, akan ada ketemu dengan caranya. Dengan cara apa? Ada 3 hal gitu ya.
buku apa yang kita baca, dan dengan siapa kita bergaul, dan kemana kita ikut komunitasnya. Sehingga kita bisa dapat inspirasi dari orang lain. Karena kalau kita bergaul sama orang-orang yang sukses, biasanya kita juga ikutan termotivasi dan kita bergerak untuk menuju ke sana. Seperti itu. Nah, itu yang benar-benar. Nah, kenapa namanya ternak properti gitu ya? Saya punya filosofi bahwa dulu gitu ya, saya nggak punya rumah supaya punya rumah satu gitu kan. Nah, orang yang punya rumah satu supaya punya rumah 2, 3, 4. Nah, jadi melipat gandakan income-nya dia atau melipat gandakan penghasilan dia untuk beli properti. Seperti itu. Nah, kenapa properti? Karena ada wujudnya, ada fisiknya, dan ada hukum sertifikatnya. Jadi ketika kita mau kolaborasi sama orang lain, yuk di properti aja. Ada fisiknya, ada sertifikat secara resmi negara. Ya, seperti itu. Bisa diwariskan juga. Bisa diwariskan gitu ya? juga. Oke, sebelum saya tanya lebih banyak mengenai siapa saja sih yang di follow buku apa aja yang dibaca. Nih saya tanya dulu nih, 3 mantra itu kok kepikiran tuh kapan? Dan kenapa kok sampai kepikiran gitu? Apakah pada saat kuliah banyak baca buku sehingga keluar 3 mantra itu? Gimana asalnya itu? Karena waktu itu saya kan memang iseng ya, bisnis apa sih yang di internet ya. Tapi internet itu dulu nggak internetnya sekencang sekarang. Ya, dulu saya ke warnet. Iya, warnet itu, sorry. Cara sukses gitu, cara segala macam. Ya, saya baca. Nah, itu saya termotivasi. Ketemulah Mr. Tung Desemaringin. Jadi guru saya gitu ya, dan saya ikutlah seminarnya. Nah, ikut seminarnya, ketemu dengan orang-orang pengusaha, ketemu dengan orang lain gitu ya. Ya, saya terinspirasi aja supaya mungkin tuh udah ada cari caranya tuh dari patung juga, dari orang lain lah. Sebenarnya banyak kita ambil kita bahasanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Orang ngomong begini ya saya ikutin, orang begitu gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu semua nyontek. Gak ada yang betul-betul baru ya? Gak ada yang betul-betul baru. Sepakat. Nyontek orang-orang dari mana? Pakai baju nyontek, pakai topi nyontek. Iya. Berpikir begini nyontek. Emang dari sendiri nggak apa-apa? Apakah nyontek salah? Ya nggak juga. Tinggal kita amati, tiru dan modifikasi. Sehingga kita bisa apa yang udah bagus kan gitu. Terus ada yang kedua, ada apa yang harus kita tingkatkan. Tingkatkan apa dari ilmu ini, kita tingkatkan apa? Apa lagi? Jadi sehingga kita ada apa yang berbeda dari ini gitu kan. Nah, dari situlah saya banyak belajar, bergaul, terus akhirnya tercetuslah ternak properti itu. Nah, sehingga ternak properti itu ya saya patenkan, kemudian saya niatkan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Saya belajar dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan. Saya mau belajar gitu ya. Saya mau belajar terus gitu ya. Wow, belajar dulu terus sampai orang tua saya, wah nih belajar mulu, kapan suksesnya gitu kan. Nah, itu ternyata ada learning time. Apa itu learning time? Semua tuh orang butuh belajar dulu. Belajar dulu baru praktek. Belajar praktek. Nah, itu. Jadi harus belajar dulu. Jadi kalau di tempat kita filosofinya adalah praktekkan ilmunya, ya, nikmatin prosesnya, lapor progresnya, ternak properti hasilnya. Nah, jadi dengan ada seperti itu, maka ketika saya belajar dari guru-guru kan, kebanyakan guru itu kebanyakan sih ninggalin. Ketika kita mau mentor sama siapa, nggak bisa. Harus dia udah sibuk masing-masing. Nah, saya berpikir bahwa gimana caranya supaya orang itu belajar. Maka kita ada komunitas. Sehingga komunitas itu siap untuk lapor progres. Kemudian lapor untuk progresnya seperti apa. Saya mentoring, saya bimbing. Makanya setiap hari Selasa sama Jumat itu saya selalu, ayo kamu udah kerjaan apa? Ya, kalau kamu gak ada ngerjain apa-apa, ya gak bisa. Pak, saya mau sukses. Ini uang saya dijebret. Langsung saya tahu, gak bisa, saya gak mau. Karena kamu yang sukses. Tidak bisa pakai biro jasa. Harus kamu sendiri yang ngejalanin untuk menuju kesuksesan tersebut, gitu. Sama kayak kita mau bisa bahasa Inggris. Apakah kita harus pakai berjasa? Ya mungkin bisa lah enterprise. Tapi kita harus belajar. Harus benar-benar praktek. Saya ngomong ini, ngomong itu. Dan ini teman-teman praktek ini. Dan semua harus praktek. Nah, sehingga dengan adanya komunitas ini yang bisa membimbing, mengarahkan sampai cetak gol. Sekali lagi, sampai cetak gol. Bukan hanya sekedar teori, pokoknya gini, sukses, semangat. Nah, itu mah teori doang gitu loh ya. Kalau saya benar-benar dibimbing, diarahkan, dimotivasiin sampai cetak gol. Sampai cetak gol itu sampai benar-benar closing dan Anda bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika sudah dapat ilmu dari saya, apakah bisa saya ambil lagi ilmunya? Ya nggak bisa. Udah nancep ya. Udah nancep. Seumur hidup Anda akan mendapatkan ilmu itu. Dan ilmu itu bisa diwariskan ke keluarganya.
Nah ketika diwariskan keluarganya itu udah amal jariah insya Allah seperti itu. Oke, berarti ternak properti ini bukan untuk orang yang punya duit invest di sana, itu investor ya. Iya. Tapi memang orang yang ingin bisa mendapatkan manfaat atau ingin beternak properti gitu ya. Yes, betul. Oke. Yang tadinya nggak punya properti, jadi punya properti. Yang tadinya properti cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa lebih Bisa banyak. lebih banyak lagi dan seterusnya gitu ya. Oke. Terus kemudian supaya orang itu juga melek. Ternyata Pak beli properti itu hanya satu-satunya KPR ya? Enggak. Kalau di kita bagaimana caranya supaya enggak KPR? Gitu ya. Iya, jadi bagaimana cara supaya enggak KPR ya? Ada pelajarannya, ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya yang benar-benar kirain saya semua bisnis itu properti itu pakai KPR ya? Enggak. Berarti saya berpikir bukan enggak masuk akal. Tapi akal kita yang belum masuk Pak Eko. Nah kalau ada Pak Eko, halo Pak Eko gitu. Gitu Jadi ya. ya udah langsung, oh gitu doang. Nah ketika kita tahu ilmu itu, pasti kamu ngomong, oh gitu doang ya. Tapi untuk mencapai oh gitu doang, kan kita harus belajar yang bener-bener ngikut dari orang lain. Belum tentu belajar di satu tempat dapat ya. Iya, belum tentu. Makanya ada banyak hal yang ternak properti ini sudah rangkum kurang lebih gitu Betul, ya. Dari jadi banyak saya guru ya. udah 12 tahunan lebih gitu ya untuk belajar. Saya udah rangkum semua guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah sampai gak punya papan. Saya rangkum semuanya untuk men-sharingkan ke banyak orang. Karena ilmu ini kalau tidak diwariskan atau tidak di-sharekan ke orang lain, saya merasa berdosa. Oke. Keren tuh, keren banget. Nah, ketika misalkan udah ilmu ini usaha bagus, silakan Anda praktekkan dan di kehidupan nyata. Dan di wilayah masing-masing. Sampai kemarin ego kan gini ya. Kalau Pak Dimas, ayo Pak Dimas jangan Gading Serpong terus. Kalau Gading Serpong terus, ya yang sukses cuma orang-orang Gading Serpong gitu kan. Terus sampai sekarang Indonesia luas, di seluruh Indonesia. Saya mikir gini, siapa butuh siapa? Guru butuh murid atau murid butuh guru? Murid butuh guru. Oke, berarti orang suruh ikut saya dong. Terus kemudian Pak Dimas gak boleh ego. Kalau misalnya ego berarti ilmunya gak bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Terus kemudian gimana? Oke, Pak Dimas coba ke seluruh Indonesia karena banyak banget orang yang gak ngerti nama tentang properti. Banyak banget orang yang pingsan gara-gara kena yang namanya utang KPR. Nah, sehingga orang itu kolaps, kemudian dia bingung, bahkan hampir mau bunuh diri karena sudah diteror sama orang yang perbankan gitulah ya. Sehingga itu sampai pencarian dan seterusnya. Saya bilang, oke, kalau memang ini buat bermanfaat bagi orang banyak, saya siap untuk terbang ke seluruh Indonesia. Maka ada 18 kota yang sudah ada di Ternak Properti, jadi Anda udah masuk grupnya. Contohnya dari Medan sampai Bali, udah 18 kota. Medan, Batam, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan seterusnya gitu ya. 18 kota dan bahkan bulan depan saya akan tambahan lagi 3 kota lagi dari Palembang, Pekanbaru sama Lampung. Jadi totalnya 21. Nanti akan nambah lagi. Jadi seluruh kota. Jadi ibaratnya ini, saya menyebarkan supaya amal jariah dan ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan bukan hanya satu-satunya kalau kita berbisnis properti hanya KPR. Saya maka ada tagline-nya bagaimana berbisnis properti tanpa KPR. Tanpa KPR? Walaupun gaji Anda di bawah UMR. Tanpa riba berarti tanpa riba. Kok bisa ya? Nah bisa. Itulah di seperti ini. Oke, saya ceritakan sedikit ya. Saya dulu juga KPR ya. Saya pernah ikut satu training, seminar gitu ya. Dibilang bahwa ingin punya rumah tanpa uang sama sekali, bisa katanya. Saya bilang gak mungkin nih gitu ya. Terus saya ikut ya. Iseng ikut lah. Enggak mahal juga gitu. Ternyata diajarin gitu ya. Diajarin itu ya kita ngobrol dengan pemilik rumah second gitu ya. Kemudian ya karena butuh uang, harganya katakanlah 100 juta gitu ya. Ke banknya di operational tinggi sehingga bahkan dicairkan dari bank ke pemilik itu lebih mahal atau lebih besar daripada harga rumah, sisanya dikasih ke kita. Bahkan saya ada biaya renovasi itu namanya melibatkan bank tapi. Betul, dan itu namanya cashback. Gitu ya. Nah ini gimana ya caranya tanpa melibatkan bank, itu uang siapa Mas Dimas? Kita ada Bank Dunia. Oh, Bank Dunia? Dunia kawan-kawan. Oh, Dunia kawan-kawan. Nah, di mana Dunia kawan-kawan itu adalah komunitas kita yang siap untuk mengeksekusi. Gitu. Kalau kamu eksekusinya bagus. Maka kita ada screening namanya 4 Sehat 5 Sempurna. Di mana 4 Sehat Sempurna itu, yuk sebelum kamu nawarkan ke saya, kamu siapin dulu di situ harga pasarannya berapa. Di situ girik atau SHM. Di situ panjang kali lebarnya berapa. Di situ rumah pasaran itu harganya berapa. Maka ketika ada screening seperti itu, maka Anda akan layak untuk kita eksekusi.
Oh, oke. Jadi botol, bodol, bobol. Saya belajar dari guru saya Apa Pak itu ya? Purdi R. Chandra. Oh, botol, Botol, bodol, bobol. bodol, bobol. Boleh Nah, jelaskan boleh sedikit jelasin itu nih. apa itu? Berani optimis. Oke. Bisnis orang lain. Bisnis orang lain. Berani oke. optimis. Tenaga orang lain. Tenaga orang lain. Pakai orang lain yang Pakai kerja orang gitu lain. ya. Berani optimis. Duit orang lain. Modal apa dong? Modal duit orang lain. Maksudnya nggak modal apa-apa Gak gitu modal ya? apa-apa. Oh gitu. Jadi bener-bener bisnis orang lain. Lah bagaimana caranya? Ada ilmunya. Ada oke. belajarnya. Jadi kalau kita menjadi orang sukses. Ada berapa ya? Dua hal. Ya, kenapa? Karena timpang pendapatan timbul karena 3 hal. Satu, timpang pengetahuan. Yang kedua, timpang keberanian. Yang ketiga, timpang pertemanan. Pertemanan kurang juga bermasalah. Bermasalah. Ya? Apalagi tiga-tiganya. Tiga-tiganya parah. Tobat gitu. kuat gitu ya. Nah jadi, dan orang kaya paling males bergaul sama orang miskin. Gitu ya. Iya, dan orang miskin ngata-ngatain orang kaya sombong. Itu. Kenapa? Karena ada 4 hal. Yang pertama, orang kaya paling males sama orang biasa, orang miskin gitu ya, suka minta pinjaman. Suka pinjam 100. Pinjam duit dong. Iya, Jangan kan iya. orang kaya, kita manusia Kita biasa aja, gitu ya. iya, iya. Ayo pinjam duit dong. Males ya orang kaya dengan orang seperti itu ya. Males Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, yang kedua minta sumbangan. Sumbangan. Lu kan dong. kaya. Lu kan kaya, sumbang lah. Masa Iya, gak mau iya, nyumbang? iya. Yang ketiga minta kerjaan. Wah iya bener Wah, banget lagi. minta kerjaan nih. Iya, Minta iya. kerjaan dong, aku lagi nganggur nih, minta kerjaan dong. Minimal anak gue mau lulus Iya nih. dah, tolong dong minta kerjaan. Kalau lu dong. ada lowongan Iya. enggak gitu ya. Oke terus. Yang keempat lebih parah lagi. Apa? Sumbangan, pinjaman, kerjaan diambil semua. Semua ya gitu ya. Lalu solusi dengan cara apa? I will help you. Bantu dulu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Ketika kita bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan, maka pertanyaannya, orang kaya rela gak membantu balik kita? Kalau kita sudah bantu kepentingannya dia. Harusnya rela. Harus rela. Apalagi di ukuran nilainya mungkin gak seberapa Nggak buat seberapa, dia gitu. iya. Karena manusia itu hukum timbal balik. Ketika kita membantu banyak orang, orang tuh akan rela dan ridho membantu balik lagi kita. Oke. Pak, pertanyaan lo, kok teman milih-milih? Oh iya loh, milih-milih. Emang mau misalkan kita teman ya ibaratnya keluar dari penjara terus tatoan, kemudian tindikan di sini tindik sini terus kemudian begitu ada tindikan di sini. mau teman kayak gitu ya dan abis bunuh dari orang mau nggak gitu? Ya kan kita kan pasti akan milih-milih kan. Itu manusiawi gitu. Jangan kan. bilang temen gue kalau temen gitu ya biasanya gitu ya. Jangan temen gue ya itu kan orang kan deg-degan gitu ya. Apalagi abis bunuh orang gitu kan dan orang nggak mau. Nah pasti orang berpikirnya mau yang sederajat atau kan sekufu atau mungkin sama satu visi. Maka ketika kita mau menuju sana bantu dulu orang sukses tanpa hitungan. Nah disitulah kita akan ada peluang-peluang yang akan kita dapatkan bersama orang-orang sukses. Oh makanya di awal tadi ada 3 hal ya. Penting banget itu apa yang kita baca. Terus dengan siapa kita bergaul sama komunitas apa yang kita ikutin. Cuma saya ada pertanyaan nih kayaknya agak sedikit bertolak belakang nih. Katanya kita harus pilih-pilih berteman. Tapi tadi kok belajar dari papan bawah, tengah, papan atas, atas, tengah, bawah, sampai bahkan kenapa harus belajar dari yang tidak punya papan? Bukankah mereka orang-orang yang mungkin ya gitu-gitu aja, mungkin UMKM apa yang Mas Dimas pelajari nih dari papan bawah ini atau tidak punya papan? Papan nggak segini. Orang ada nggak yang nggak ikut seminar? Atau nggak ngajar, tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Oh harusnya banyak ada ya? Oh banyak. Iya. Dia nggak bisa ngajar, tapi dia punya pengalaman yang lebih banyak. Oh gitu maksudnya. Nah, terus yang kedua adalah dia juga anak kecil. Apakah semua anak kecil tuh ilmunya cetek? Ya enggak lah. Justru di bawah saya kalau ilmu udah update terbaru, ya saya belajar dari dia. Iya. Jadi jangan ego dan jarang gengsi ketika kita belajar di bawah kita umurnya. Ya jadi ketika umur dia lebih hebat, saya mau belajar. Sekali lagi tidak ada namanya pesaing. Ya adalah teman dan tempat belajar. Ketika ada teman dan tempat belajar, kita belajar. Dan kita gak boleh namanya ego. Kamu lebih rendah dari saya, maka saya gak mau kenalin sama kamu. Kadang namanya pembicara atau trainer itu dia suka ego. Wah gue gak mau kenal sama dia. Kayaknya paling bisa gitu ya, paling jago. Paling jago. Dan kita gak mau belajar sama dia. Padahal semua punya kehebatan masing-masing. Kita tetap rendah hati, mau belajar, mau bertumbuh bareng-bareng. Supaya itu bisa kita sama-sama naik kelas gitu. Naik kelas. Oke. Makanya kemarin ada ya sempat viral ya kalau nggak salah ya. Ada anak 14 tahun di Pangalengan Bandung punya tabungan 80 juta dari jualan jagung dan nasi uduk selama 2 tahun ya yang ditabung ibunya. Itu kan mungkin punya
keinginan yang kuat untuk menyimpan uang sehingga dia bekerja dan uangnya memang tidak dihambur-hamburkan like anak kecil yang lain gitu ya. Betul. Mungkin itu yang salah satunya ya, kita bisa belajar juga ada kegigihannya mungkin gitu ya. Mas Dimas ya. Oke, bicara properti nih. Oke. Ada IKN ya. Itu kan mungkin saya nggak tahu juga, bukan orang properti. Mungkin kedepannya akan bagus nih tanah daerah di sana, perumahan atau properti apapun di sana. Iya. Punya insight gak mengenai IKN ini? Siapa tuh orang yang punya duit nih, ayo ke IKN kita main hajar-hajar aja, beli properti di sana, wise gak sih atau gimana? Ya. Jadi ada namanya penjudi properti sama pedagang properti. Oh gitu ya, ada penjudi properti ya? Ada pedagang properti. Okay. Apa sih Pak bedanya penjudi properti dan pedagang properti? Kalau penjudi properti ya, dia tidak tahu di sana akan ada apa. Dan tidak tahu, dan dia cuma hanya mengharapkan Tuhan, kata orang-orang ya, kalau namanya properti kan naik 10%, 20% per tahun kan gitu kan. Nah, ketika kita beli misalkan properti di angka 1M ya kan, maka di tahun 2025 gitu, karena saya 2024, 2025 pasti naik nih ya 10% atau 20%, maka 1M 100 juta. Pertanyaannya naik gak? Enggak kan? Belum ya kan tentu belum tentu. Ya? Itu kan tentu. penjudi, mengharapkan kenaikan. Gitu. Tuhan naik ya gini. Nah, tapi kalau pedagang properti dari 1 juta, 1M pasarannya dibeli cuma 200 juta. Oh, dia tahu. Dia tahu ya 200 juta, 300 juta. Okay. Nah, itu di pedagang properti. Nah, itulah di Komite Stock Property diajarin itu. Nah, kembali lagi ke IKN, gitu kan? Nah, IKN itu memang kalau mau jangka panjang, kalau main di jangka panjang, dia bisa di sana. Dalam arti uang kita, napas kita agak panjang. Oke, bisa di sana. Itu bisa ada spekulan atau pedagang. Kalau dia bilang, oh ternyata saya pedagang. Pedagang kenapa? Karena sudah ada jelas nih, di titik ini akan dibangun ini, misalkan gitu ya. Makanya saya siap, 2 tahun akan datang saya jual. Itu namanya pedagang. Tapi kalau penjudi gitu ya, wilayah mana aja saya nggak ngerti. Pokoknya kata properti, kata orang-orang properti itu naik 10%, 20%. Pastinya nyataannya 2 tahun, 3 tahun berikutnya ternyata nggak naik juga. Ya lama lagi ya, malah turun gitu ya. Bahkan wah itu banjir. Kalau banjir turun, kalau banjir turun. Pertanyaannya apakah properti pasti naik? Ayo saya katakan, ayo dikatakan nggak? Kata orang-orang properti pasti naik. Secara umum yang didengar di luar sana pasti naik. Karena orang makin banyak, tanah masih segitu-gitu aja. Benar gak sih kayak gitu? Menurut pandangan saya adalah nggak pasti naik. Nggak pasti naik. Semua nggak pasti naik. Sebetulnya properti itu yang naik tuh bukan propertinya atau bukan rumahnya, tapi tanahnya. Tanahnya ya. Kalau properti itu ya atau rumahnya itu depresiasi, turun. Tanahnya naik gitu ya. Kalau memang pas pada pembebasan ada tol, nah baru tuh naik tuh tanahnya gitu. Jadi dari tempat kita adalah beli harga masa lalu, jual masa kini. Contohnya gimana? Harga kita tuh belinya di tahun 2014 atau 2004 gitu ya. Jualnya di 2024. Jadi kan harga jauh kan? Kita beli tapi beli harga 2014. Beli harga 2004. Walaupun belinya sekarang. Walaupun belinya sekarang. Oh, jadi harganya harga lama. Harga lama. Jadi harga 1M gitu ya. Dibeli cuma 200 juta. Ada yang jual gitu ya? Ini saya bukan orang properti. Nah itulah satu-satunya di Komite Properti yang mengajarin ya kan, ya ini ya. Dan pertanyaannya nih, ngomong doang, silakan testimoninya dicek. Ada ya testimoni? Banyak testimoni di Tenak Properti gini. Jadi orang cuma modal sekian. Ya saya bukan apa-apa, cuma bukan ngomong tok, tapi bener-bener ngajarin bagaimana membimbing, mengarahkan, ya kan, memotivasi sampai cetak gol. Sampai cetak gol. Sampai cetak gol itu maksudnya bener-bener kamu dapat properti, pokoknya terus renovasi, jual lagi, nah itu baru cetak gol. Sampai bener-bener dapat murah di bawah harga pasaran. Jadi ketika sudah tahu ilmu itu, ya udah kamu udah bisa ngajar atau bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan pertanyaannya udah tahu gitu ilmu, apakah bisa saya ambil lagi ilmunya? Nggak bisa, udah seumur hidup. Jago, udah tahu, udah bisa jalan sendiri, ya boleh jalan sendiri kan ya? Jalan sendiri. Maksudnya nggak terikat dengan komunitas harus lewat Ternak Properti kan, jual belinya enggak kan? Bisa juga. Tapi nggak harus Ternak Properti. Jadi semua bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau jadi pilot gitu kan, kita kan jadi co-pilot dulu. Sama kalau kita mau jadi orang hebat, orang sukses, kita jadi IO dulu. Apa tuh IO? Ikut orang. Orang dulu. Emang apakah saya langsung hebat? Nggak bisa. Kejeblos bisa jadi nanti. Jadi kita harus ikut orang dulu, belajar dulu dari orang lain. Ketika saya belajar orang lain,
tahu oh ternyata begini cara menjadi orang sukses. Lalu apakah ego, wah saya usaha, saya nggak mau kerja sama orang. Ketika kerja sama orang, oh ternyata begini tuh. Oh saya banyak salahnya. Oh merasa tidak ada tujuan hidup. Contoh karena tujuan hidup gimana? Kadang orang bingung mau ngapain gitu ya. Misalkan kita dari sini mau ke Monas gitu ya. Naik taksi. Dibuka pintu, kita masuk terus tanya tukang taksi nanya, "Pak, mau kemana Pak?" Kita jawab lagi, "Terserah." Bingung gak tukang taksi? Bingung. Sama dalam kehidupan Tuhan ini. Sama juga gitu. Kalau Tuhan kamu mau kemana kan udah dikasih tahu. Hambanya tuh kepingin hambanya tuh kaya, sukses. Tapi ya udah gini-gini aja udah. Jadi ibaratnya kayak ya yang penting hidup lah. Nah, jadi ya nggak bertumbuh gitu. Nah, makanya saya sampai alhamdulillah gitu ya 18 kota yang sudah saya ini kan udah dan mau 21 udah tadi 21 ya. Gitu ya. Karena saking banyaknya permintaan ya orang juga sudah kejebak yang namanya riba gitu ya, yang itu nangis-nangis pingsan-pingsan, saya bantuin supaya nggak kelelang, gimana caranya saya kasih tahu caranya begini, kemudian dapat properti murah, nggak hanya lelang juga bisa. Terus kemudian gimana caranya autopilot kos-kosan gitu ya. Terus kemudian ada lagi bagaimana cara menjualnya. Bagaimana cara menjualnya diajarin juga karena kita ada digital marketing for property. Asik. Itu yang sangat-sangat penting. Jadi seorang developer, seorang agen properti, seorang kita punya properti sendiri, cara jualnya gimana itu diajarin di komunitas kita. Tadi Mas Dimas sempat sampaikan tanpa riba ya. Secara umum sih kalau kita bicara mengenai saya mau beli properti gitu ya tanpa riba, dari mana uangnya? Katanya ternyata ada Bank Dunia ya, World Bank. Tapi kan dunia orang kawan-kawan. Nah, sekarang banyak yang terjebak pinjol gitu ya. Termasuk ada bunga di sana riba ya gitu. Orang yang bicara riba biasanya ada dua nih kalau yang saya lihat. Orang yang memang dari kalangan yang paham riba sejak awal tidak pernah riba gitu ya. Tidak pernah terjebak, tidak pernah seterpuruk orang yang terjebak pinjol atau kartu kredit. Nah, Mas Dimas sendiri sebetulnya ngomong doang gitu ya, karena sadar dari awal nggak pernah terjebak riba atau terjebak pinjam meminjam akhirnya bermasalah, atau pernah nggak sih mengalami itu? Wah, saya pakai pengguna riba itu udah pingsan. Kartu kredit saya nggak banyak sih, cuma 35 kartu. 35 alumni jangan. Alumni saya, alumni gitu. Periba-ribaan. Alumni maksudnya kartu kredit doang atau memang macet nih? Kartu kredit macet. Oh macet. Sampai macet. Saya gestun. Itu udah biasa tuh, udah kan dulu kan pengen kelihatan nampak kaya. Pengen kelihatan nampak kaya. Gitu makan di restoran, pakai ini kan, utang begitu. Mobil dulu pakai leasing, pengen kelihatan nampak kaya. Dulu pakai mobil, pengen kelihatan pakai mobil Avanza gitu, pengen kelihatan segala macam gitu ya. Nah itu ya udah pakai leasing. Nah ketika sudah 3 tahun mau lunasin 4 tahun, kalau masih banyak ya. Itu sebelum ternak properti dibuat ya? Sebelum ternak properti. Nah terus kemudian kartu kredit juga ya kan, wah sampai diteror-teror. Sampai datang ke rumah gitu ya. Kan akhirnya kan macet semua, macet semua. Bablas 400 berapa? Hampir setengah M-an lah gitu. Hampir setengah 500 jutaan sekian gitu. Waduh pingsan. Itu kan berbunga ya. Kalau kita belum punya penghasilan cukup untuk menyicilnya kan tetap bunga berjalan. Benar wah sih? Bunga berjalan. Gimana cara menyelesaikannya ya? Jadi boleh spill dikit nih buat teman-teman mungkin yang tiba-tiba lewat nih di YouTube-nya, gimana, spill sedikit lah atau mungkin jadi solusi bagi teman-teman lain. Jadi teman-teman yang namanya perhutang itu. Utang udah pasti suruh bayar. Pasti. Yeah. Bulan depan. Cicilan belum pasti. Cicilan belum pasti itu gimana maksudnya? Belum pasti itu belum tentu besok bulan depan kita dapat. Oh iya betul, setuju. Belum tentu. Pertanyaan, Pak, saya kan PNS, Pak. Pertanyaannya apakah pasti kamu bulan depan masih tetap PNS? Kalau kamu sakit segala macam gitu ya, tadinya kamu yakin ada tukin, ya kan, ada ya dapat 20 juta misalnya sebulan terus berapa? Sekarang tinggal cuma 3 juta, 4 juta. Karena kan pokok doang. Sedangkan pendapatan penghasilan tuh buat bayar kebutuhan sehari-hari kan juga. Ya apalagi misalkan tiba-tiba ada anak harus beli apa di sekolah atau ada musibah atau apa kan keambil ya. Keambil akhirnya kan nggak bisa untuk bayar. Tapi kalau cicilan mau Anda sakit kayak apa kayak mau anak siapa nggak ada urusan. Tetap bayar gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Apanya? Gimana caranya? Pertama ya bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Itu niat ya. Itu niat dulu supaya bisa cari cara. Ketika ditelepon segala macam, diteror segala macam. Oh ternyata ada manajemen risiko untuk menghadapi permasalahan di bidang dunia utang. Oh gitu. Memang ingat, setiap bank setiap ini ada ya gitu. Ada. Jadi recovery. Ingat yang namanya utang itu adalah perdata bukan pidana.
Oh, oke, betul. Banyak orang nggak paham. Khawatir di penjara Takut di gitu ya? penjara Oh, gitu ya. gitu. Wah, nanti di penjara gini-gini tangkap polisi. Wah, saya takutan deg-degan, duduk-duduk. Semua manusiawi. Di dalam komitmen properti diajarkan juga bagaimana caranya supaya kita menghadapi debt collector, bagaimana kita benar-benar lagi terpuruk dan mau dilelang supaya nggak kelelang. Wah, kita ajarin sampai supaya nggak kelelang, kemudian bagaimana caranya pengosongan juga itu juga bisa juga. Bagaimana kita bertahan supaya nggak bank itu sulit untuk lelangnya. Oh, sampai gitu ya? Sampai gitu saya ajarin karena saya udah pengalaman bener-bener di bidang itu. Bukannya kalau ada di tanda segel itu kita udah nyerah aja nggak bisa ngapa-ngapain? Wes, tenang. Kita punya gitu. ada strategi-strategi yang memang luar biasa gitu ya. Dan itu yang membuat banyak orang terbantukan. Oh gitu. Banyak orang yang terbantukan dari ilmu itu. Nah, karena apa? Karena ya saya udah duluan. Jadi saya bukan cuma ngomong doang, saya udah duluan sampai dipanggil gitu ya, sampai masuk ke media sosial waktu zaman dulu. Maksudnya media sosial itu dalam arti dia gini, bayar woi, wah gitu kan, woi bayar, jalan-jalan dulu ke Singapura tapi nggak ada utang bayar, begitu. Sering tuh sekarang apalagi tuh sosial media kan pingsan. Orangnya spill lagi di mana bayar hutang gue gitu kan kayak gitu. Wah pingsan, akhirnya ya udah saya hadepin ke banknya segini ini minta pengajuan. Nah ternyata ada namanya cara untuk supaya bisa dapat diskon ya, bahkan bisa sampai saya pernah sampai 70% utang pokok ya, bukan bunganya. Pokoknya sampai ada kebijakan seperti itu. 70%. Luar biasa ya. Jadi kartu kredit saya masih, tapi saya nggak mau spill royaltinya apa sampai 70, tapi bukan plat merah. Oh, bukan kalau plat merah pasti nggak bisa. Sekali lagi kalau plat merah itu misalkan kamu punya utang 10 juta, nggak maka bisa, harus 10 juta. Oke. Udah, tapi kalau di luar dari ini ya plat merah masih bisa bahkan sampai 70%. Jadi saya membayar 30%. Oh gitu ya. Jadi 10 juta cuma 3 juta doang. Udah deh gini, tapi selama itu udah serang benar-benar serang terus. Telepon bayar gini. Wah, nanti saya bayar kapan? Bayar gini. Nanti saya lapor polisi. Udah lapor aja, dia malah ketawa-tawa. Malah misalnya, ayo datang sini, ayo sekarang juga gini datang. Kapan lu ngomong doang lah, seterusnya. Ya kita hadepin, ya udah saya matiin aja. Matiin. Jadi kata dulu tuh ketika ada telepon nggak dikenal ya sudah matiin. Atau nggak usah diangkat. Udah kuncinya seperti itu. Nah tapi tetap nomor saya kan udah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan, nggak mungkin saya ganti kan, itu udah nomor yang utama. Ketika ada yang nggak kenal ya saya dimin aja gitu. Nah akhirnya ya sekarang itu udah recovery dari 35 ya paling ya nggak pakai lagi kartu kredit. Tapi kartu kredit itu pakai untuk bisnis. Pertanyaannya, utang boleh nggak dalam agama? Hutang boleh harusnya ya? Hutang boleh nggak dalam agama? Boleh. Yang nggak boleh tuh riba. Yang nggak boleh ngeriba. Nah jadi apa perbedaan antara konvensional KPR biasa atau KPR syariah? Nah, kalau konvensional itu ada floating. Ketika misalkan per 3 tahun, oke saya bayar 4,8 juta. Tapi begitu tahun ke-4, tahun ke-5 naik jadi 5.700.000. Naik jadi 6 juta. Itu yang disebut namanya riba. Tapi kalau syariah ketika kita punya cicilan 4,8 terus sama 15 tahun. Jadi dari awal kita tahu akan kena total berapa ya? Itu kan terbuka. Transparan ya? Transparan. Itu namanya syariah. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Kalau pandangan saya. Semua kembali lagi ke pesanan masing-masing. Karena kalau misalkan ditanyain sama malaikat. Hei hambaku, kamu kenapa masih menggunakan KPR syariah? Ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah kita punya ada Dewan Pakar Syariah. Tolong tanyakan ke Dewan Pakar Syariah. Iya. Yang kedua, kita ada MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Tolong tanyakan kepada MUI. Jadi kalau ditanyain dijawabin sama malaikat, tanyain jawabannya gitu jelas. Enggak bercanda, guyon. Mana ada malaikat tuh di kayak gitu-gitu. Iya, jadi terserah Anda mau pakai KPR syariah atau tidak. Nah, sampai sekarang saya tidak menggunakan KPR. Tadi ada dana dari Bank Dunia. Dunia apa? Dunia kawan-kawan. Jadi yang bukan join dalam konteks ini ya. Komunitas ternak properti ini juga tidak harus orang yang ingin punya rumah atau ingin berbisnis rumah, tapi yang bermasalah juga terbantu ya tadi ya? Terbantu. Misalkan saya terlilit kartu kreditnya atau hutang atau apa gitu. Sekalian saya mau belajar ternak properti itu juga dibantu gitu ya? Dibantu. Kita ada tidak pilih-pilih gini.
Ini bermasalah, bawa masalah ke tempatku nanti minjem-minjem ke semua ini komunitas enggak ya? Enggak dong. Ya? Oh, enggak. Oke. Jadi ya satu bagaimana cara mencari properti murah di bawah harga pasar atau harta karun properti. Yang kedua bagaimana cara mengamankan supaya nggak kelelang, ya kan? Ya supaya kelelang segala macam. Bagaimana caranya supaya kita menjualkan dengan cepat? Pakai digital marketing for property. Diajarin juga Diajarin itu. juga. Nanti ada tim kita karena yang di konvensional properti itu yang pengajar bukan saya doang. Karena bukan kepentingan saya pribadi, saya kepentingan untuk bermanfaat bagi orang banyak. Supaya orang tersebut gitu ya bisa benar-benar bermanfaat dan orang tersebut bisa mengaplikasikan ke masyarakat orang lah. Oke, jariah lah ya kemana-mana jadi bisa gitu. digital marketingnya juga bisa biar cepat gitu ya, kita ajarin semuanya. Gitu. Ngomong-ngomong latar belakangnya apa nih? Waduh. Properti atau apa? Dulu gitu? Saya ya S1, bukan S1 ya, S1 saya akuntansi. Akuntansi. Di mana? Di universitas swasta. Swasta? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Sebentar, ini katanya dulu di panti nih, ada apa? Panti sosial atau panti sosial. Panti sosial, tapi kok bisa kuliah di Trisakti itu gimana? Ini jangan-jangan bener branding doang nih supaya menarik. Gimana? Ceritaan sedikit tuh. Bisa kuliah di Trisakti itu gimana tuh? Oke, jadi ceritanya gini. Waktu itu saya naik bus kan, Patas 06, 6A ya, Kalideres. Kampung Lamputan sama Kalideres. Saya mikir kampus mana sih di Jakarta. Oh sebelum situ saya muter dulu ya. Saya sebetulnya dulu SMA itu diterima 2 kampus. 2 kampus. 2 kampus. Satu STT Telkom. Yang kedua STT PLN. Keren tuh dua-duanya BUMN jaminan kerja. Oh dulu iya kan dong, gitu dulu ya. gitu ya. Iya. Nah terus kemudian saya datang pada waktu itu kan tidak ada Cipularang. Saya naik bus sama orang tua saya. Oh iya. Naik bus. Set berangkat ke Bandung. Ke STT Telkom Bandung. Lewat Puncak. Lewat Puncak. Puncak, iya. Perjalanan 6-7 jam. Saya masih ingat sampai muntah-muntah. Oke. Begitu sampai saya daftar ulang. Suruh bayar berapa? 15 juta. 15 juta? Pak, ada duit gak 15 juta? Wah nanti bapak cari deh pinjemin ke koperasi. Nah kalau PNS kan koperasi kan. Itu koperasi. Terus kemudian wah kok begini banget. Terus saya mikir lagi. Belum sama biaya hotel, kos-kosan, makan, sama sekolah dan seterusnya. Kok biaya lagi ya? Pak, pas besok paginya nggak usah deh gitu ya. Saya kan sempat sampai sedih gitu ya. Saya pikir Pak nggak usah deh, saya nggak usah di sana. Saya fokusnya di Jakarta aja. Masuklah ke mana? STT PLN. PLN yang di itu ya? Duduk Kosambi. Kosambi, Kosambi. Duduk Kosambi, Cengkareng. Iya. Saya masuk duduk Kosambi. Saya masuk nih di kelas gitu kan. Udah masuk kalau ini masuk di kelas kan satu. Nah terus kemudian begitu masuk di kelas gitu ya. Ini pelajaran apa ya? Fisika, kalkulus, matematika, ini makanan apa? Gitu kan. Iya. Saya tanya kanan kiri depan belakang. Jurusan apa? IPA. Loh saya sendiri IPS. Saya bilang, oh IPS apa itu? Ikatan Pengusaha Sukses. Oh iya jadi beda itu. Berarti saya masuk. Jadi doa itu. Jadi doa. Gitu. Wah saya gak masuk ini gitu ya. Gitu. Orang pada IPA semua, saya IPS. Ikatan Pengusaha Sukses. Ya beda gitu. Apaan tuh kalkulus, apaan tuh fisika, apaan tuh matematika. Ya makanya apa saya gak ngerti gitu ya. Pas masuk PLN, STT PLN gak tahu kalau itu urusan listrik, urusan itu. Nah itu gak tahu. Teknik informatika waktu itu. Waduh wes jangan gak ngerti. Kan orang-orang katanya IT itu bagus. Ternyata saya gak masuk nih, saya gak ngerti segala macam. Akhirnya dapat 6 bulan atau 1 semester lah ya. Pak saya cabut ya, saya lebih undur 1 tahun deh. Gitu gitu? Mundur 1 tahun. Kalau akhirnya mundur. Nah begitu mundur 1 tahun. Saya bingung mau kuliah sama lolong, lontang, lantung gitu ya. Nah saya kemana nih hidup saya kan, cari gitu. Terus kemudian saya tanya 5 kampus terbaik di Jakarta apa aja ya? Ada UPH, Untar, mahal tuh. Atmajaya, Binus sama Trisakti. Kan gitu kan, ada 5 yang bener-bener tadi apa tuh? UPH, Untar, Binus, Trisakti, Atmajaya, 5 itu. Iya. Setelah pun masih lah. Setelah saya lihat, oh ada Trisakti. Makanya masuk, saya Trisakti daftar, cek, lihat daftar berapa. Pas baru lihat 35 juta. Kan gitu kan? Ya iya pastilah. 5 teratas dicarinya ya pasti gitu. 35 juta. Oke. Waduh, ini 35 dari mana ya? Wah, saya minder terus cari-cari, ini ada yang lebih murah lagi gak ya? Oh ada, mungkin D3. Oke, D3 pajak gitu kan. Mau daftar. Ya kurang lebih berapa saya lupa gitu angkanya. Ya sempat daftar juga di D3-nya. Sempat katanya, oh kalau D3 itu ada atlet badminton. Pokoknya yang juara-juara itu dapat beasiswa lah gitu. Oke. Kebetulan saya memang dulu atlet badminton.
Saya dulu atlet ya SMA menang se-DKI badminton gitu ya. Jadi dulu atlet gitu di SMA dapat penghargaan. Pokoknya ada bukti lah. Ada bukti ya. Ini ada gitu. menang nih gini. Oke. Sempet daftar juga. Terus singkat cerita, bukan daftar, bisa sempat lihat-lihat. Nah singkat cerita, Mas kok gimana? Kok udah daftar? Belum nih, Pak. Gitu ya. Pak saya pengen nyari yang lebih murah lagi, ada nggak ya? Ada tuh kebetulan. Apa tuh? Kelas malam. Kelas malam. Baru pertama kali. Kelas malam dibuka. Jurusan apa Pak? Akuntansi. S1. Oh ya S1. Ya udah. Saya datanglah ke S1 di gedung I lantai 4. Saya cek kelas malam. Pak, ini mau saya daftar gini-gini. Berapa Pak bayarnya? Gini-gini. Cuman 950.000. 950.000 per bulan. Per bulan itu tahun berapa bisa ya? dicicil Tahun berapa? 2000-an ya. 900.000. 950.000 per bulan. Gitu. Trisakti. Luar biasa ya. Tidak ada biaya pangkal di depan. Biaya gedung segala macam gak ada ya? Nol. Oh bisa ya? Nah. Apa emang segitu ya? Itu kan gimana kan? Nah terus saya telepon orang saya, Pak ini ada gini-gini. Bener. Yang bener nih, iya. Yaudah daftar deh. Satu panti saya geger. Wah Pak, bapak saya Pak Pram punya anak kalau bisa kuliah di Trisakti ini gini hebat banget dari mana gitu ya. Dan saudara saya, wah kayak hebat banget nih kok bisa gitu. Terus kemudian masuk saya, betul Pak, betul masuk di kelas. Betul Pak, iya baru masuk gitu ya. Baru masuk. Nah begitu masuk kelas malam, jadi saya kuliahnya malam tuh 6:30 sampai jam 9. Nah paginya kan itu kan bingung gak ada kerjaan kan. Saya aktif lah organisasi. Dan orang-orang pagi nanya kelas malam bayarnya berapa? Sekian. Loh kok lebih murah banget gitu. Dan lebih enak karena katanya gurunya lebih santai katanya gitu ya. Gurunya juga lebih ini. Sisa energi kali ya. Mungkin sisa energi udah malam juga kali udah ngantuk. Iya. Loh ini lebih enak. Makanya saya siangnya tuh bisa sambil cari-cari usaha apa cari kerjaan atau apalah gitu. Iya. Dan singkat cerita situ. Akhirnya saya kuliah. Kuliah malam. Jurusannya apa sih tadi? Akuntansi. Akuntansi ya. Akuntansi. Terus sampai akhirnya apa? Saya juga akuntansi juga sebenarnya kecepot juga. Maksudnya apa? Berantakan juga nih. Apa sih pelajarannya gitu ya? Ternyata ya begitu lulus pas 4 tahun gitu ya. Itu saya IPK lumayan 3 gitu ya. 3 ke atas. Kemudian saya juga aktif organisasi. Kemudian saya sampai masuk majalah Mutiara Kampus di kampus gitu ya. Dan sampai saya penghargaan bisa baca janji alumni. Janji alumni itu kan pilihan itu ya. Pilihan dan itu dilihat dari seluruh wisudawan. Seluruhnya kan tidak hanya kelas malam kan? Iya kelas malam ada. Seluruh wisudawan sampai ada tuh sejarah, sampai ada videonya. Saya bilang wah ini terharu banget nih. Sampai saya ingat janji alumni Universitas Trisakti. Wah luar biasa itu. Itu udah puas semuanya itu jadi saya terharu banget gitu. Terus yang lain ngelihat gimana tuh bayar 900.000 aja. Kok dia yang baca ini? Mungkin ada yang bilang gitu juga. 11.000 nih apaan ini gitu keren amat gitu ya. Iya. Ternyata kuncinya adalah kalau kita menjadi orang sukses adalah aktif organisasi dan bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Tadi ya. Dari sana mulai ketika juga ya kita udah bantu kepentingan sukses orang tanpa hitungan, kita akan dapat peluang-peluang yang begitu banyak. Ya, tapi itu sebelum ketemu 3 mantra tadi ya? Iya. Sebelum ketemu itu ya? 3 mantra tadi yang sebetulnya ya atau setelah? Sama-sama lah. Saya lupa hampir-hampir tapi yang penting tahu ilmu itu karena saya belajar sama Pak. Pokoknya sudah mulai paham akhirnya nanti berikutnya keluar 3 mantra itu. Tapi ngomong-ngomong ini yang mau belajar ternak properti juga bisa ke IG-nya ya. Nah sebelum kita spill IG-nya saya pernah lihat nih postingannya. Lulus cuma 1,5 tahun S2 di UI. Itu gimana sih? Sededicated itu kah belajar ngerjain tugas sehingga tidak ada yang ngulang atau apa gimana sih Mas? Jadi intinya saya belajar dari orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Dan ternyata kunci menjadi orang sukses itu adalah belajar sama orang yang udah jago di bidang itu. Oke. Kira-kira di kelas siapa yang jago? Gitu. Terus caranya. saya berani nanya. Nggak ngerti Pak, saya nanya, Mas nggak ngerti, saya tolong bantuin dong. Tolong bantuin dong. Sehingga ketika kita tanya dengan orang yang udah jago di bidang itu, ya dia akhirnya mau. Kadang kan sungkan. Yang kedua, ya biasalah teknik negosiasi dengan cara, udah yuk kita ngopi-ngopi, bahasa gitu. Ketika kita ngopi-ngopi, teman dekat dia juga sungkan kalau nggak ngasih trik and triknya supaya bisa supaya bisa ngajarin supaya kita dekat jadinya. Jadi ketika kita bukan kasih sih, maksudnya memberi dulu, baru menerima. Memberi dulu traktir ngopi gitu ya. Dia pasti akan sungkan. Ini kan ilmu yang mahal ya. Udah saya kerjain. Coleng dong.
ibaratnya caranya gimana sih gini. Begini saya kerjain tak dan seterusnya. Nah, jadi tetap kunci kita mau belajar jadi orang sukses gitu ya. Kita belajar sama orang yang sudah jago di bidangnya. Bukan kalau kita mau sukses bisa nggak kalau kita mau ngurusin IT? Bisa, tapi 15 tahun lagi, 10 tahun lagi kan kelamaan. Telat start Bukan bagaimana, tapi siapa yang sudah jago di bidang ini ambil kerjakan. Nah itu luar biasa. Kadang-kadang gini nih, suka ada aja misalkan saya pengusaha nih, begitu mau belajar sesuatu yang baru, masa sih gue belajar sama dia? Tapi yang saya dapat dari Mas Dimas tadi adalah udah jadi pengusaha nih ternak properti, udah terkenal di mana-mana ya. Tapi begitu di kampus supaya bisa menyelesaikan S2 cepat gitu ya cari yang jago siapa, betul nggak gitu? Mau belajar sama orang lain. Mau gitu belajar sama orang lain. Jadi turunkan ego dulu. Egonya tanya, itu penting banget itu. Turunin ego. Terus pakai jurnal apa? Oh ini contohnya begini ya sudah nanya. Misalkan nanti takut nggak sungkan segala macam. Datangin tangguh sampai cetak gol. Oke. Tangguh sampai cetak gol. Sampai lulus kalau S2. Sampai lulus iya, cetak gol itu lulus. Properti sampai dengan betul-betul jual dan dapat profitnya gitu ya? Yes. Seperti itu. Jadi benar-benar tangguh. Kadang orang tuh pengen semangat tapi untuk melakukannya itu suka duka dijalanin tidak. Udah lemah, aduh saya capek ya, ternyata properti ya sulit ya, panas-panasan. Oh iya betul harus survei, harus apa. Ya emang dijalanin? Jalanin. Makanya saya selalu katakan, ternak properti lapor progresnya, nikmatin prosesnya ya, kemudian praktekkan ilmunya, ternak properti hasilnya. Dan komunitas ini pasti gak tinggal diam ya, tadi banyak yang bantu ya? Bantu. Benar-benar jadi kalau dalam komunitas nih, kalau dalam komunitas ada yang baru, kemudian ada yang sudah jadi anggota komunitas, kan sama-sama bergerak di bisnis properti nih gitu ya. Nggak saling senggol ya. Maksudnya nanti saya bilang ada rumah di sini nih, saya deketin, diambil orang, dia lebih jago, nggak gitu ya? Enggak. Oh gitu. Enggak, kita tuh harus sama-sama. Oke, siapa yang mau ngambil? Kami ngambil ya udah, yuk patungan, patungan. Oh gitu. Mau 10 jutaan dulu boleh, 5 jutaan dulu boleh, ya kan 20 juta boleh gitu. Terserah, yang penting patungan. Pertanyaannya, paham. Pak emang properti dari berapa sih modalnya? Hanya satu-satunya di komersial properti Anda bisa modal 5 juta boleh, 20 juta boleh. Pak itu rumah atau iPhone? Ya rumah 20 juta ada, 30 juta ada. Maka kita kasih tahu, nih 30 juta nih kamu eksekusi. Bukan 500 juta. Maka saya katakan bahwa kita tuh bisa bisnis properti nggak usah pakai KPR. Jadi Anda bisa berbisnis properti, kumpulin dulu kalau memang belum sanggup beli properti, udah kumpulin dulu, sabar dulu sampai benar-benar ada, cak beli nih. Nah ketika beli itu ya kita bisa mendapatkan. Kalau UMR berapa lama tuh? Ini nih nyenggol sedikit nih kan sekarang mungkin ya yang gajinya UMR atau UMP lah ya gitu, di batas atas atau bawah sedikit gitu ya. Berharap nih daripada belajar bagaimana caranya akuisisi atau beli rumah atau bisnis properti tanpa bank, tanpa KPR, mendingan nunggu tapera nih. Kan ada subsidi dari orang kaya yang dipotong 3%. Kita yang dapat mungkin soft loan jenisnya atau subsidi, mendingan gitu atau enggak sih? Atau itu sesuatu yang mungkin dari orang properti nih, saya pengen tanya nih, gimana cara melihat itu? Ya, gimana, menurut saya adalah ketika kita ya dibantu atau dibantu sama pemerintah dengan subsidi seperti itu, kita kan juga merasa apakah sesuai nggak sih dengan properti yang kita mau, kan gitu kan. Iya. Dan biasanya yang kita mau, ternyata dapatnya di ujung Berung. Di ujung Berung tuh maksudnya di ujung kota banget, sedangkan kerja kita aja di sini. Di Jakarta misalkan Jakarta gitu, tapi dia di Bogor paling ujung, perjalanan 2 jam. Waduh, 4 jam bolak-balik. Terus kemudian suruh cicil juga, kan suruh dapat ini segala macam. Nah itu menurut saya buang-buang waktu dan gak efektif. Dan gitu menurut saya ya maksudnya baik mungkin pemerintah membuat seperti itu, tetapi ya gak pas aja. Apapun yang pokoknya segala macam itu maksudnya baik, tapi mungkin belum tepat, dengan belum ada yang kayak saya takutnya adalah kayak taspen itu kan yang pegawai negeri itu ada apalagi ya. Pokoknya ada banyak potongan lah ya. Potongan-potongan yang membuat itu menurut saya enggak lah. Jadi kalau kita mau bertumbuh dari kita sendiri, dengan cara apa ya? Kalau timbang pendapatan tadi timbul karena 3 hal. 1, timpang pengetahuan. Dan timpang keberanian, serta timpang pertemanan. Networknya kurang atau enggak ada gitu ya. Luar biasa sekali. Itu penting banget ya. Penting banget.
Nggak punya uang sekarang, ada network ya asal mau belajar sehingga knowledge-nya ini ya terpenuhi dulu, akhirnya yang lain ngikutin gitu ya kurang lebih ya. Jadi benar-benar sebenarnya bahkan pakai duit orang lain juga bisa. Tadi pakai duit orang lain, pakai tenaga orang lain. Tenaga orang lain, pakai duit orang, bisnis orang lain bisa kok. Iya. Nah, jadi berpikirnya adalah kalau begitu tahu ilmunya, oh gitu doang ilmunya. Iya kalau tahu ilmunya. Tapi Anda harus tahu dulu ilmunya supaya bisa tahu sebetulnya pakai orang lain tuh bisa, bukan pakai duit sendiri. Gitu. Kalau kita misalnya gini, oke. Kita kerja UMR misalkan 5 juta gitu ya. Yang disisipin berapa sih disisihkan berapa sih biasanya? Katakanlah 1 juta lah. Oke, 1 juta. 1 juta. Pertanyaan 1 juta untuk mencapai 1 M berapa tahun? Aduh. Hitung-hitungnya aja kayak udah malas sudah lah. Iya. Nyerah aja gitu. Berapa puluh tahun gitu. 80 tahun itu pun juga belum tentu gitu ya. Kalau kerjaannya kalau kita kerja aman-aman jelas, aja. Iya. Terus gimana caranya? Gimana caranya nih? Tapi dengan cara kita tahu ilmunya. Ilmunya tadi. Tahu ilmu dengan tahu caranya. Udahlah, enggak usah sampai nunggu 80 tahun sekian. Udah pakai orang lain aja. Ini loh caranya juga pakai orang lain, pakai dana investor. Bagaimana caranya kita mengakuisisinya, bagaimana caranya ada ilmunya. Belajar ilmu ini yang saya saripatikan. Dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai gak punya papan. Tadi ya. Saya rangkum supaya, nah itu dia maksud saya. Itulah. Di komersial properti itu jawabannya. Nah mungkin teman-teman juga bisa nanti ya bisa aja follow Instagram saya. Instagramnya apa? Coba Dimas Ananto. Dimas Ananto. .dda. .dda. Nah, DDA tuh Dimas Dwiananto. Okay. Dimas itu adalah disukai masyarakat. Oh disukai. Nah jadi disukai pas masyarakat. Pas lagi. banget itu. Dimas itu disukai masyarakat. Maksudnya apa ya? Ya orang bertumbuh. Tapi banyak aja orang tuh ada aja yang netizen yang wah nih begini begitu negatif ya wajar. Iya wajar. Silahkan. Iya. Cek bukti testimoninya. Alumni yang udah sukses dan terbukti sukses. Ini loh A, B, C, D dan seterusnya. Kita nggak usah teori tapi praktekin aja. Ya. Tetap apapun dalam kehidupan orang sukses aja diomongin. Apalagi orang biasa diomongin juga. Nggak sukses apalagi juga diomongin juga. Jadi damai-damai aja. Jangan baper ketika kita diomongin sama orang lain. Ya itulah kuncinya ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kita lakukan terbaik jadi pemimpin, apapun jadi leader atau jadi orang tokoh kayak. Tetap kita siap yang namanya diomongin sama orang, diucapin sama orang. Dan kita tetap hadapi dan nikmatin prosesnya dan disenyumkan saja. Ya dan satu yang saya dapat sih tadi ya terutama yang disampaikan Mas Dimas tadi bahwa kenapa orang kaya tidak mau berteman sama orang miskin tidak mau berteman orang kaya udah dijelaskan tadi ya wajar aja kalau kita sukses yang ngomongin gak jelas di sosmed itu kan ya netizen yang mungkin ada gap yang terlalu jauh tadi ya tapi saya kenal Mas Dimasnya juga udah explore beberapa testimoninya. Yang sebetulnya saya berada di dalam posisi yang sama dulu waktu saya ceritakan tadi ngambil rumah KPR untuk saya tinggalin itu. Awalnya gimana sih kok beli rumah tanpa uang sama sekali gitu. Nah itu saya men-challenge diri saya dan men-challenge yang ngasih jargon itu. Saya bilang nggak mungkin kayak gini gitu. Ternyata ilmu saya belum nyampe. Kejadian dan ini beneran deal ya. Dulu ya mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Akhirnya tadi saya cari rumah. Itu triknya ya di dalam pelajaran itu dibilang bahwa oke, cari cuma yang secondary, memang yang butuh uang, kemudian tawar benar-benar terus ngomong sama pemiliknya. Nanti kalau saya ajuin appraisalnya tinggi dari banknya sekian, ngasih lebih, nanti lebihnya cashback kasih ke saya ya. Dan itu terjadi dan saya yakin walaupun saya belum ada ilmunya sekarang di ternak properti juga terjadi seperti itu dengan konteks yang lain ya. Bukan ngambil rumah untuk ditinggali tapi ternak properti berbisnis properti seperti itu ya Mas Dimas. Betul. Jadi contoh hal misalkan harga NJOP itu 1,5 M. 1,5 M. Ya. Biasanya kalau NJOP itu 2 kali lipat dong harganya. Ya kan misalkan harga pasaran jadi 3 M. 3 M lah. Ya 3 M lah. Ada bahkan bisa 4,5 atau segala macam. Ambil 3 M aja deh. Sedangkan orang jual ada yang 1,3 di bawah harga NJOP ada nggak? Ada. Di bawah harga NJOP itu banyak. Jangan berpikir bahwa Pak nggak mungkin Pak. Bukan nggak masuk akal. Akal kita yang belum masuk. Akal kita yang belum masuk. Iya, akal kita belum masuk. Oke, anggap 1,3. Ketika 1,3, nah nanti kan di appraisal. Nah kalau ini bermain ya kalau perbankan ya. Ini dulu yang banget gitu ya orang-orang dulu. Bermain dari 3 M.
nanti kan ada 80%-nya. Hmm. Berapa? Anggaplah 2,4. Sedangkan kita belinya 1,3. Sisanya pakai uang bank. Iya. Malah dapat duit. Dapat duit. Dapat rumah, dapat duit. Hmm. Nah, dapat duitnya itu dijadikan buat kos-kosan. Hmm. Cicilannya itu dari kos-kosan. Itu yang bermain kos-kosan saat ini. Gitu ya. Itu caranya bermain kos-kosan Kos-kosan ini. seperti Ya. itu. Tapi kalau Oke. misalkan nggak perlu pakai yang namanya bank, ya kan? Ya sudah. Kita tinggal keroyokan Ya. dengan angkanya 2, atau 1,3 tadi. Kita keroyokan, udah bangun. Udah dapat passive income. Passive income. Yang sesuai dengan ini. Ya udah tinggal dijual lagi. Kalau katakanlah dijualnya itu berapa nih? Katakanlah 3 miliar 3 gitu miliar. ya. Berarti kan ada sisanya profitnya dong. Sisanya itu profitnya. Profitnya juga bagi-bagi di antara tadi Semua yang urunan patungan-patungan. termasuk kita. Termasuk kita. Oh gitu. Itulah maksud saya. Jadi pertanyaannya, Mak, kalau kos-kosan itu BIP-nya berapa lama sih? Biasanya memang agak lama. Agak lama ya. Agak lama, bisa 8 sampai 10 tahunan lah gitu ya. Nah, kalau saran saya adalah ketika kita bisnis kos-kosan, udah jual aja lagi. Oke. Jadi kita jual bisnisnya. Maka di Tenang Properti itu loh, saya belajar dari beli renovasi jual, beli renovasi atau bikin kos-kosan jual lagi. Suatu saat di tahun 2024 ini saya bilang gitu ya, suatu saat saya akan jual beli perusahaan. Oke. Beli luar biasa. renovasi jual lagi. Seperti apa? Om Sandiaga Uno. Dia ya kayak Ya, gitu ya. mentor saya gitu ya. Mentor guru juga saya. ya. Sampai di Iya, testimoni dia bikin testimoni buku saya Tenang Itu Properti. papan atas dong ya. Papan maksudnya? atas, gitu, papan atas. Papan Gitu, atas. papan atas banget itu. Iya. Jadi mentor saya. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum punya buku ya silakan nanti cek aja di Tenang Properti atau enggak di Mas Kanto gitu. Boleh tahu berapa sih sebenarnya? Yang paling tinggi lah berapa persen untungnya ketika kita ambil akuisisi yang di bawah NJOP atau berapa gitu ya. Kemudian dijual lagi, ada yang sampai dapat berapa persen? 100% lebih. 100% lebih iya ada. dong, lagi. Luar biasa ya. Ya, jadi ya nggak usah lama-lama, ya 6 bulan ada gitu ya. Yang penting Iya, cepet, iya. cet lagi gitu. Jadi Nyari lagi kita yang belinya lain. tuh cuma 20% 30%. Oh gitu ya. Ya dari harga pasaran ya. Nanti dari jual lagi ya bisa di bawah harga NJOP atau di pasar lagi atau di harga pasar juga nggak apa-apa. Yang penting ada bisnisnya seperti itu. Berarti betul itu, beli properti, jual lagi, kemudian hasilnya kita bisa beli rumah lagi malah ya kalau Rumah sampai lagi. sekian persen ya. Dan hasilnya tadi urunan dari kawan-kawan komunitas beneran tanpa bank berarti. Iya. Beneran tanpa riba kan? Tanpa Kan bagi riba, hasil kan? Tanpa bagi hasil. Teman-temannya nggak bilang gini, oke gue 5 juta nanti balikin 7,5 enggak kan? Tidak ada. Tidak ada. Di nggak Tenang ada. Itu Properti penting udah tuh. pasti tidak ada yang namanya riba. Wah luar biasa ya. Ya, tidak mengajari itu. Kalau patungan iya. Patungan iya, memang patungan ya. Saya mengajarkan iya. Ya kolaborasi, ayo sama-sama satu sama lain. Patungan. Kamu ada berapa? Ya patungan. Mau 5 juta, 10 juta boleh. Ya, mau 20 juta boleh. Nah itulah yang membuat orang itu bebas riba dan kita keroyokan gitu. Ya Oke. memang ya seperti itulah supaya kita bisa Crowdfunding ya. crowdfunding. Totalnya ada berapa sih? Apanya? Membernya semuanya di Tenang Properti ini? Alumni yang sudah Alumni ya? pernah ikut seminar Tenang Properti 15.000 orang. 15.000. Wah itu Yang sudah alumni ya, tapi Ada kalau alumni. yang benar-benar premium itu ribuan. Oh beda ya? Beda. Oh, Premium itu oke. memang itu kelas khusus. Oh, Khusus kelas di mana ya langsung saya mentorin langsung. Oh gitu. Salah tetek gitu. Tapi semua tetap sampai goal ya? Sampai goal. Sampai walaupun bukan premium tetap sampai goal ya? Sampai goal. Walaupun skalanya mungkin berbeda kali ya? Oh Iya. oke. Gitu. Jadi 18 kota seluruh Indonesia. Silakan teman-teman misalkan dia ada di Medan, Batam, segala macam, silakan langsung hubungi ke teman-teman sana. Nanti teman-teman juga akan bisa kenalan sama alumni. Jadi Surabaya kenal sama orang Surabaya gitu ya. Ya Bali teman-teman Bali dan seterusnya. Sampai Makassar, sampai Samarinda, sampai Balikpapan. Nah, terus kemudian saya dulu nggak pernah tahu Balikpapan itu seperti apa. Akhirnya ke sana. Gitu. Ya, Jadi ya. ya sebetulnya ada nilai positifnya, ada nilai ya positifnya saya bisa kenal sama saya belajar kemarin saya mau cerita nih belajar tentang di Banjarmasin. Banjarmasin ya? Saya cerita teman-teman mungkin bisa dapat inspirasi. Jadi ketika di Banjarmasin itu saya pergi ke Pasar Apung. Pasar Apung Banjarmasin oke. Di mana Pasar Apung itu kita beli belanjanya itu kita naik kapal. Ya, Kapal perahu ya. Gitu pernah ya. dengar yang namanya RCTI Oke? Iya tahu itu. RCTI Oke gitu ya. Itu tuh kayak ada ya buah-buah atau saya bang situ. Pas lagi di dalam perjalanan itu melihat kanan kiri itu ada rumah-rumah yang tinggal di situ. Terus kemudian ada jambannya, ada yang lagi mandi di situ. Pokoknya campur lah di sana campur, ya. Sungai. Pertanyaan kok. Terus kemudian wah kok bisa begini ya, bisa begini ya. Kok orang kok sulit banget untuk bertumbuh. Terus kemudian nyampe lah di Pasar Apung. Nah di sana panggilannya Acil. Oke. Acil tuh ibu. Acil gitu. Acil ibu gitu. Kakak ibu. Acil oh ya. Ini Acil ini yang jual. Nah di sana jual
tukar tuh beli. Barter ya? Bahasa sana Oh, tukar. tukar tuh beli. Tukar tuh pakai beli. uang tetap ya. Ya tetap pakai uang. Oh, oke, tukar. Sebutannya gitu. akadnya itu dibicarakan. Tukar ya. Tukar. Jual gitu. Ya udah tukar. Tukar tuh beli maksudnya. Oke, tukar nih. Terus dibicarakan, nah diomongan, diakadkan. Nah, diakadkan ketika akad. Oke, udah segala macam. Saya mikir udah umur 60, 70 tahun. Ya udah nenek-nenek. Terus kemudian saya pikir bahwa sebetulnya dia sih mau gak sih keluar dari situ gitu. Ya pasti menurut saya tuh mau. Saya tuh cuma lulusan S1 SD. Wah lucu banget ya. Wah bisa aja ibu. Iya ini cuma bisa cuman begini gitu kan. Gini. Ya coba kakak itu. Terus ini naik kapal kecil. Naik terus pakai ini kayak apa tuh apalah ke topinya gitu kan, suruh nyobain. Wah seru juga ya nih ya, seru juga. Iya nih seru nih ya, saya foto-foto. Nah terus kemudian udah pulang, wah ternyata masih ada yang mandi di situ. Iya. Ya ibaratnya jamban di situ. Ibaratnya dari kita untuk kita. Apa itu maksudnya ya, dari balik lagi ke kita lagi gitu ya. Dari kita untuk kita dan buat kita juga, wes jangan tobat gitu ya. Iya. Sebenarnya dia mau keluar dari situ. Ternyata saya pikir bahwa ya itu orang itu pengen keluar dari zona itu karena dia nggak tahu untuk bagaimana untuk keluar. Caranya nggak tahu. Nah, dan dia ya bingung, makanya selalu katakan timpang pendapatan lagi, baik lagi. Oh iya. Apa 3 hal tadi ulangin lagi. Ya, 1 timpang pengetahuan, 2 timpang keberanian, yang ketiga timpang pertemanan. Pertemanan. Oke. Terus selanjutnya ngelihat yang namanya yang namanya manusia silver. Iya tahu. Manusia silver gitu ya. Ada ibunya, anaknya, terus kakaknya keluarga jadi manusia silver. Ketika jadi manusia silver, saya berpikir gini, dia tahu nggak ada resikonya? Tahu dong, ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya kanker kulit, resikonya kanker darah gitu. Ya habis gimana lagi? Saya nggak punya kerjaan lagi. Saya cuma bisa gini doang. Sama halnya ketika orang-orang yang fokus hanya kerja, nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh, nggak mau ikut komunitas, ternak properti gitu ya. Nah itu akan jadi apa? Ya udah, kamu income-nya segini-segini aja. Begitu segini-segini aja, ya sudah sampai kalau mau dapat 1 miliar, Anda beberapa tahun. Ya kan lama lagi. Tapi kalau di tempat kita diajarin bagaimana cara pakai orang lain, pakai dana investor, pakai bener-bener bisa bermanfaat. Dan ada tuh ya dananya. Ada. Oke. Yang penting ada dulu mana barangnya, datanya mana, hitung-hitungannya gimana. Ya udah kita siap invest. Oke. Sampai ada beberapa alumni gitu, Pak, saya siap 1M, saya siap 2M. Dari satu alumni ada dari gitu alumni juga. Oh bayangin berapa ratus ribu tadi? Ribuan ya? Ribuan. Kalau yang alumni yang itu 15.000. 15.000. Tapi kalau yang premium ya 1.370-an sekian lah. Wah, nah itu tuh bener-bener saya protek, saya bener-bener. Nah itu teman-teman ketika enaknya di tempat kita itu plus kalau kita mau ke Garuda Indonesia itu dapat potongan. Oh gitu? 20%. Jadi sekarang bukan saya sombong gaya-gayaan mau ke Garuda Indonesia gitu ya. Karena ternyata saya kenalnya sama orang-orang yang menengah ke atas. Iya. Kenapa sih ada main golf dulu? Kenapa ada yang main motor dulu, Harley? Supaya kenal sama orang-orang menengah ke atas. Ya karena mereka bukan main sepak bola ya. Iya, mainnya bola. itu ya. Mainnya itu gitu. Nah tapi kan main itu kan udah menengah ke atas. Otomatis kan dia juga punya lingkungan orang. Nah kenapa saya naik Garuda? Ternyata ketika saya naik Garuda menang biasa gitu ya. Naik Garuda tuh jauh lebih dari orang-orang yang menengah ke atas. Kenapa? Kayak misalkan dari pemerintah tuh biasanya udah pasti Garuda Indonesia gitu ya. Dan orang-orang menengah ke atas dia pengen kenyamanan. Ketika saya, ini udah template nih. Template saya begini. Misalkan saya ke Jakarta Banjarmasin. Ya kan. Mau kenalan gitu. Pak mau ke Banjarmasin? Ya kan masa ke Nganjuk? Ya kan gak mungkin kan ke Banjarmasin. Enggak, saya Balikpapan bisa jadi. Tapi tetap Banjarmasin. Masih Banjarmasin kan gak mungkin kan ke Nganjuk. Itu cuma buat alasan aja. Oke, pertanyaan kedua. Dinas atau pulang kampung, Pak? Itu udah pasti jawabannya salah satu ya? Salah satu. Pasti salah satu tuh. Entah, dinas kerja atau pulang kampung. Pulang kampung. Nah itu baru saya jelasin. Saya dari ini Pak, saya ngajar di bidang ini, gini. Nah itu udah template. Nah contohnya apa ya? Jadi saya kenalan ada orang dari kedokteran gigi, Trisakti juga ternyata ketemu. Trisakti juga, oke. Juga ada Kanit. Waktu itu Kanit dari Mamuju, Makassar. Jadi ya kenalan. Akhirnya dapat nomor telepon, ya kenalan suatu saat kayak ke sana juga bisa ke sana. Jadi kenalan aja, perbanyak kenalan. Nah, ternyata seperti itu. Itu saya belajar dari memang orang-orang tahu. Bagaimana caranya kita
mendapatkan investor. Iya. Ya, pertama kita ikut tur mahal. Tur-tur Eropa itu kan orang menengah ke atas semua kan. Nggak mungkin yang Ya, pas-pasan di Eropa ya. Nggak mungkin. Pertanyaannya iya. adalah kita orang biasa, orang miskin kan nggak mungkin kan gitu ya. Iya. Oke, yang kedua adalah kita ikut organisasi yang mahal. Yang mahal. Oke. Ya, elite club. Yang mampu bayar ya orang-orang yang dari Yang gitu-gitu. golongan menengah ke atas gitu ya. Akhirnya kita ikut-ikutan. Oke. Harley misalkan gitu, atau mungkin Ya dari juga HIPMI, dari Kadin, Iya, itu iya. menengah ke atas gitu ya. Hmm. Nah, terus kemudian kalaupun misalnya nggak ada, ya sudah ikut komunitasnya yang cukup mahal. Ya, memang Pak kenapa ternak properti mahal? Ya karena saya pengen menyaring orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau praktek. Pak kenapa nggak gratis aja? Kalau orang gratis nyepelein. Iya, gratis itu gini, dikasih gratis kadang ya nggak bayar ini gitu Nggak ya. bayar ini, gitu. udah. Saya lebih pentingin ngasih makan kucing saya di rumah daripada ikut seminar. Iya betul kayak Tobat gitu. juga kan, itu Iya. bahaya banget itu. Hujan dikit udah malas datang ke Ada, tempatnya, meet up segala macam gitu ya. Padahal ya itu ya. Oke. Jadi bukan gaya-gayaan ikut komunitas mahal atau pakai barang mahal atau ikut kegiatan mahal itu karena memang tadi saya aja dapat inspirasi banget nih. Yang 3 pertama disampaikan bahwa kita tuh ditentukan oleh kita tuh baca apa, Buku gitu apa ya. yang kita baca. Ya buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul. dan masuk komunitas mana, termasuk 3 berikutnya yang menyebabkan Timpang kita pendapatan. tuh timpang pendapatan gitu. Timbul karena 3 hal. 3 hal. Timpang pengetahuan, timpang keberanian, dan timpang pertemanan. Dengan komunitas dan pertemanan tadi itu kan minimal orang-orang yang ada di komunitas itu kan umumnya tujuannya sama ya. Kalau pengen jadi pebisnis atau sukses di properti berarti ya orang itu pasti ngumpul di sana kan. Gak mungkin para pecandu golf ngumpul di ternak properti kan. Saham ya saham. Saham. Kripto ya kripto Iya. gitu ya. Jadi komunitas yang benar gitu ya. Wah luar biasa banget Mas Dimas nih ya. Obrolannya kayaknya gak bakalan selesai. Saya juga mau belajar soalnya gitu ya. Tapi gini ya, terakhir nih. Iya. Saya ingin Mas Dimas menyampaikan gimana sih prospek properti di tahun ini ke depan gitu. Dan kedua, bagi teman-teman yang masih kayaknya gini-gini aja di properti, ya saya di agen gitu ya, jualan dapat biasanya 2,5%. Aduh susah kesana kemari gagal terus, susah kesana kemari gagal terus gitu ya. Komisinya dipotong perusahaan dan sebagainya. Atau bagi orang yang pasti banyak nih teman-teman yang UMR, UMP gitu ya. Kapan punya rumah gitu ya. Lucu juga kalau bisnis properti yang apalagi kebetulan dapat tadi yang profitnya bisa 100%. Tidak harus berkali-kali, jual sekali kita langsung dapat profit dan bisa beli rumah untuk kita tempatin atau dijual beli kos-kosan, nanti kos-kosannya disewain, kita juga bisa menempatin salah satunya gitu ya. Apa yang disampaikan Mas Dimas terakhir nih? Nah, menurut saya adalah paling penting investasi terbaik di dunia. Ya, bukan saham, bukan emas, bahkan bukan properti. Tuh, sekali lagi bukan properti. Pertama adalah investasi leher ke atas. Oh itu maksudnya iya Maksudnya sepakat. apa? Belajar dulu sama orang. Karena semua kita tuh nyontek. Nyontek orang-orang sukses. Nyontek bagaimana. Orang-orang sukses termasuk guru saya Pak Tung, termasuk James juga nyontek sama orang lain. Emang dia begitu ceprot gitu langsung hebat? Enggak, dia juga belajar juga nyontek sama orang lain. Jadi belajar dulu sama orang lain. Dan kita ada learning time dulu. Belajar dulu, belajar lagi. Nah habis itu baru ikut komunitasnya. Nah disitulah orang kumpul, disitulah tempat untuk berbagi sharing. Bagaimana untuk mendapatkan percepatan. Dan ada orang yang memang benar-benar orang miskin, makan nggak punya apa-apa, bisa bertumbuh besar karena dari ikut komunitasnya itu. Nah, jadi maksud saya adalah tetap sebetulnya kalau kita menjadi orang sukses, 3 cara untuk kita menjadi orang sukses. 1, kerja cerdas. Kerja cerdas. Yang kedua, tangguh sampai cetak gol. Yang kedua, tangguh sampai cetak gol. Yang ketiga paling penting, kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Itu penting ya? Penting. Penting atau penting banget? Apa tuh? Ya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dan hamba Tuhan dan orang penguasa. Itu ya. Itu penting. 1, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, itu pasti ya. Yang sedang berkuasa. Yang sedang berkuasa. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto dari Ternak Properti mengucap salam mantap. Oke lah pokoknya follow Instagramnya, spill di sana pasti apa sih ternak properti dan sebagainya ya. Kan investasinya dari leher ke atas. Pasti di sana banyak hal yang kita bisa dapatkan ya, insight-insight. Ya nanti komunitasnya juga bisa
tahu dari sana ya, join kemana dan sebagainya. Iya. Gitu ya Mas Dimas ya. Siap. Terima kasih, sukses Ternak Properti dan Mantap. teman-teman bisa mengikuti nih template-nya atau apa namanya komunitasnya, mungkin nanti bisa sampai cetak gol, nanti luar biasa sekali, dan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi perekonomian dan perumahan Indonesia. Dan juga gitu. saya doakan Pak Dede Mulyadi gitu Amin. ya, sama timnya juga sukses, tumbuh besar dan amin. bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Anak-anak yang sukses dan berbakti, Insya Allah, amin. diridhoi dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bermanfaat bagi sendiri, bermanfaat bagi orang banyak, Ya. bermanfaat bagi Tuhan. Wes, luar biasa sekali. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di segmen lainnya.